Halo semuanya. Ya, teman-teman akan belajar dari seorang Safir Siduk. Siapakah Bapak Safir Siduk itu? Safir Siduk adalah seorang perencanaan keuangan. Jadi, teman-teman bisa belajar mengelola keuangan dengan baik. Yuk kita simak videonya ya. Halo, selamat malam Pak. Selamat Apa malam. kabar Pak? Apa kabar? Wah, kabar luar Iya. biasa sekali. Luar Wow. biasa sekali. Saya senang ketemu Anda, Pak. Waduh, udah kangen sekali, udah lama Terima sekali ya. kasih, terima kasih. Aduh, sehat nih kelihatannya ceria, senantiasa muda Iya. sendalu dan ganteng sekali. Hehehe. Tadi aku lihat IG live Bapak juga nih sharing ya tadi ya. Oh iya, oh iya. Wah, iya. Iya, iya. Mantap Pak, mantap Pak. Mantap ya, mantap ya. Saya Iya. cuma makan gado-gadonya aja terus. Aduh, belum ketemu orangnya ya. Hah? Wah, mesti janjian dulu kalau mau ketemu Pak. Iya, iya, iya. Tapi Iya. sehari-hari apa ngantornya itu di itu kan yang di Keramat Raya itu kan ya? Nggak, Apa di ya Cikini namanya? Pak. Apa? Salemba Raya? Saya di Cikini. Ini saya Oh, Pak yang di kantornya. Cikini. Iya. Jadi Bapak, Di Cikini. ya, Oh, iya, iya. hampir tiap hari saya ke sana Pak. Jadi kalau mau ketemu lebih banyak di Cikini karena itu headquarters kata Pak di sana. Kantor kita juga di situ, back office kita juga di situ. Oh, iya. Iya. Cikini Raya itu Iya. kan? Cikini Raya itu kan? Iya, betul yang Bapak datang terus yang Bapak foto ada yang foto Bapak sendiri waktu itu. Iya, 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 iya. Iya, iya, Iya. iya, iya. Ah, di Iya. situ. Kita nyapa teman-teman yang udah bergabung nih ya. Ada Boleh, ya, Pak, ada Cornelius, ada Yeni, ada Fu, ada Maroni. Wow, terima kasih. Ada Pak Taufik, ada AN Putu, M Karisma, Retator, Yulia MJ, Rubin, dan Pak Mario Hermanus. Terima kasih udah bergabung. Pak Atika Taher. Wow, terima kasih. Ada Christopher Pican juga bergabung. Malam Pak Hermanus, apa kabar? Terima kasih sudah mampir di IG live saya. Pak, kita mulai ya Pak ya. Udah lumayan banyak. Pak, bisa diperkenalkan diri Pak, buat teman-teman mungkin yang belum kenal Pak Safir ya, silakan Pak. Iya, Biar selamat jelas. malam semuanya. Jadi nama saya itu Safir Senduk. Saya pekerjaan saya sehari-hari saya seorang perencana keuangan. Saya menjalankan industri perencanaan keuangan itu sudah lama sekali ya. Saya masih muda, usia saya baru 31 tahun ya. Wow. Wow. Keren. Paling itu sih nggak mungkin ya Pak ya. Terus Pak. Oke. Iya. Terus saya senang sekali makan gado-gado ya. Jadi kalau saya bingung mau makan apa, gado-gado aja deh gitu ya. Iya, gado-gado mana Pak mereknya Pak? Gado-gado Boklo Pak, kembali lagi Pak. Terima kasih. Enak, waduh, luar biasa. Terima kasih. Terus terima kasih. Yang saya cukup lama di industri keuangan, perencanaan keuangan. Jadi sekitar 5-6 tahun terakhir saya banyak fokus di seminar. Oke. Seminar tadi juga saya lihat ada teman saya Pak M Karisma juga masuk kemari. Nah, beliau adalah rekan saya di sesama industri perencanaan keuangan gitu ya. Dan tadi juga saya lihat ada Pak Mario Hermanus. Pak Mario Hermanus, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu di acara webinar ya, di acara Live Club Qualifier Pak Hermanus ya. Dan senang sekali saya diundang kemari oleh Pak Kelvin karena Pak Kelvin ini juga panutan saya sudah lama di bidang terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya banyak belajar juga dari Pak Kelvin dan saya juga diem-diem suka lihat profilnya Pak Kelvin.
sekali dua saya juga Wow. lihat IG live Pak Kelvin, luar biasa sekali. Terima kasih. Saya juga banyak belajar dari Pak Safir Sinduk. Luar biasa Iya. inspirasinya. Ya, Oke. ini juga ada Ibu Resi Tahardi Surya. Jadi Resi Tahardi Surya ini adalah rekan saya di grup kuliner Jalan Sutra ya. Jalan Sutra ini grup kuliner yang dibentuk oleh Pak Bondan Winarno. Udah lama sekali ya dia Bu Resi Tahardi Surya. Saya mau ikutan boleh Pak? Saya mau ikutan boleh dong. Boleh Pak, nanti saya bawa ke situ Pak. Karena itu pakai referensi. Nanti saya bawa ke situ. Oke. Pak, Pak Safir bisa diceritakan bagaimana ceritanya bisa nyemplung di industri keuangan ya? Ceritanya tuh gimana tuh? Jadi kurang lebih sekitar tahun 97 lah, 97 saya banyak dapat referensi tentang profesi financial planner ya. Jadi yang saya lihat adalah profesi tersebut itu cukup bagus atau bagus sekali. Dan ini menarik, dan waktu itu saya lihat itu belum ada sama sekali, industri ini belum 97 ada. 97 ya? 97. Oke. Benar-benar 1997. Jadi buat yang nonton hari ini yang kelahiran tahun 90 ya, mungkin Anda waktu itu masih 6-7 tahun ya. Oke. Dan yang saya lihat tentang industri ini itu cukup menarik, tantangannya cukup besar. Kemudian saya pikir, kenapa saya nggak masuk ke industri itu? Akhirnya saya masuk ke industri itu. Dan pelan-pelan tahun 98 tuh merintisnya lumayan. Kenapa? Karena banyak orang, nomor satu, mereka belum kenal nama saya, juga mereka belum kenal profesinya apa. Kalau misalnya dibilang, misalnya nama saya Safir Senduk, dokter apa? Bisa dokter seksolog. Oh itu udah kayak dokter Boyke ya, itu udah gampang banget kan. Nah, waktu udah ngetop ya? Udah ngetop dan profesinya udah ada gitu ya. Kemudian tahun 2005 mulailah muncul ada namanya profesi namanya ilusionis lah, ada namanya Corbusier segala macam, orang jadi udah tahu profesinya. Nah tahun 98, 99 tuh orang nggak tahu nama saya, nggak tahu profesinya juga nggak tahu. Nah kemudian ketika saya masuk, mulailah pertama kali saya nulis branding di majalah namanya majalah Tiara. Jadi majalah Tiara itu adalah majalah untuk orang kantoran. Itu saya ingat banget, itu grup Kompas Gramedia. Saya nulis di situ. Dan majalah itu tiap 2 minggu sekali saya nulis. Setelah saya nulis di situ, kemudian lama-lama dilihat sama orang tabloid Nakita. Jadi tabloid Nakita itu adalah tabloid untuk ibu dan anak lah gitu ya. Tabloid untuk ibu, bagaimana dia membesarkan anaknya, segala tabloid Nakita dimasukin profil waktu itu di halaman belakang. Kemudian waktu itu akhirnya setelah masuk tabloid Nakita dilihat oleh penerbit buku Alex Media Komputindo. Jadi ada penerbit buku Alex Media Komputindo. Ketika saya nulis 1, 2, 3 buku saya nulis. Setelah 2-3 buku saya nulis, dilihat lagi oleh orang di tabloid namanya Tabloid Nova. Dan Tabloid Nova itu adalah tabloid cetak paling laku di Indonesia. Paling laku di Indonesia itu eksemplarnya itu ada 800.000 eksemplar, itu luar biasa sekali. Keren. Dan dari situ sudah nyambung terus ya sampai sekarang. Gitu. Jadi ya puncaknya itu bukan puncak, jadi awal betul-betul loncatan besar itu ya di tabloid Nova gitu. Dan saya masuk di topik-topik yang sederhana, misalnya kiat mencari penghasilan tambahan lah, topik yang sangat sederhana. Kemudian kalau ngumpul sesama teman apa yang harus dilakukan, seperti itu. Bagaimana menghemat mungkin uang saku anak, hal-hal simple lah seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa, jadi mungkin ibu-ibu senang segala macam, boleh lah. Kemudian dari tabloid Nova itu dibawa ke berbagai kota untuk kita bikin acara bareng, talk show bareng, dan begitu terus seperti itu sampai sekarang. Oke. Kita udah nyimak tadi gimana cerita awal mulanya ya. Nah, Pak Safir, sekarang ini kan kita semua seluruh dunia ngalamin pandemi, ya Pak ya. Di mana banyak sekali bapak-bapak kena PHK, dan itu berakibat ke rumah tangga jadi kurang baik, atau ada pun mereka bisa terjadi kasus perceraian. Dan gimana tuh Pak ya, kira-kira seharusnya kita mengatur keuangan kita sebelum terjadinya krisis yang memang kita kendaki ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, ini menarik. Kenapa? Karena gini, saya sudah ngalamin mungkin dari sejak buka usaha itu sudah ngalamin 3 kali krisis ya. Jadi ini yang ketiga, yang kedua itu kalau nggak salah waktu zaman Pak Presiden SBY itu, saya lupa lagi kapan tuh, waktu itu zaman uang ketat lah waktu itu. Kemudian tahun 98 itu sendiri ya, 98 itu parah kan. Karena ada namanya kerusuhan segala macam itu luar biasa parah.
Betul. Dan orang selalu tanya, media massa selalu tanya sama saya, dan selalu bertanya, apa yang harus dilakukan orang-orang ini ketika ketika krisis, ketika resesi? Jawaban saya, biarkanlah kata resesi itu menjadi apa namanya, konsumsinya pemangku kebijakan. Kita kita sebagai masyarakat, anggota masyarakat, tidak usah terlalu peduli sekarang resesi atau tidak. Tetap kerja aja, tetap jualan aja. Kalau kita punya toko, tetap jalan aja tokonya, tetap berbisnis, dan selalu cari cara-cara baru dalam berbisnis, selalu mencari produk apa yang bisa dijual yang mungkin orang butuhkan. Tidak usah terlalu mikirkan, aduh sekarang resesi, saya gimana? Ini resesi ini gimana? Enggak. Kalau kita terus-menerus fokus kepada sekarang resesi ini gimana, segala macam, nggak usah. Kalau kita punya warung, tetap jalanin warungnya, cari cara baru, itu aja. Buktinya toh kita jalan juga, kita lewat juga, seperti itu ya. Betul. Jadi sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan kalau kita untuk berjaga-jaga kalau terjadi krisis seperti ini lagi, kita tetap aman? Jawabannya adalah, Pak Kelvin, saya mau kasih tahu bahwa yang namanya kita harus tetap melakukan namanya investasi. Nah, cuma investasi itu ada dua macam. Ada investasi yang memberikan pertumbuhan, ada investasi yang memberikan pendapatan tetap. Ya, jadi kalau pertumbuhan itu adalah investasi yang sifatnya harganya dia naik, ada turun. Tapi ada juga investasi yang memberikan pendapatan tetap. Nah, yang menarik adalah investasi pendapatan tetap seperti deposito yang memberikan bunga, properti yang disewakan, segala macam. Ini adalah investasi yang mungkin hasilnya tidak sebesar investasi yang memberikan pertumbuhan, tetapi investasi seperti ini umumnya lebih tahan terhadap krisis seperti sekarang. Saya kasih contoh misalnya, orang kalau misalnya sekarang terjadi krisis, orang yang punya deposito dan terus mendapatkan bunga dari depositonya, itu tenang-tenang saja. Orang yang punya rumah disewakan, dia tenang-tenang aja. Orang yang punya properti disewakan, dia tenang-tenang aja. Orang yang punya ori dapat bunga tiap bulan, dia tenang-tenang aja. Orang yang punya saham dan berinvestasi ke saham yang perusahaannya bagus dan dia dapat dividen, dia tenang-tenang aja. Jadi jawabannya adalah bagaimana caranya berjaga-jaga kalau krisis ini terjadi lagi adalah berinvestasilah ke produk investasi yang memberikan pendapatan tetap. Oh, gitu ya Pak ya? Iya, setuju. Pak, gimana kalau kita berinvestasi di emas? Menariknya adalah emas bukanlah sebuah produk investasi pendapatan tetap, tapi dia karakternya mirip-mirip seperti investasi pendapatan tetap. Apa itu karakter investasi pendapatan tetap? Jadi investasi pendapatan tetap adalah kita punya uang, kita taruh ke dalam sebuah produk. Nah, nilai produk itu nggak turun, ya, dia tidak turun, tapi kita malah dapat pendapatan tetap, atau cenderung nggak turun ya. Contoh, kita punya uang, taruh di deposito, dia memberikan bunga kepada kita, tapi nominal depositonya tetap segitu. Kita punya uang, dibelikan propertinya disewakan, kita dapat hasil sewa dari properti itu. Tapi nilai propertinya cenderung nggak turun. Nah, emas, menurut pengalaman, dia jarang sekali turun drastis, menurut pengalaman. Kalau turun dikit-dikit koreksi, ya betul ya. Tapi turun drastis itu jarang sekali ya. Jadi sebetulnya adalah emas ini walaupun dia bukan merupakan investasi pendapatan tetap, tapi dia punya ciri-ciri seperti investasi pendapatan tetap. Udah gitu, dia permintaannya banyak dan pengalaman menunjukkan bahwa seringkali emas itu naik permintaannya setiap kali ada ketidakpastian atau kekhawatiran terhadap sesuatu. Dan ketidakpastian atau kekhawatiran itu macam-macam. Dan yang menarik adalah dan ketidakpastian ini selalu ganti-ganti. Tahun ini bisa aja pandemi. Tahun depan masih kekhawatirannya masih pandemi sampai vaksin ketemu. Masih tahun depan kemudian apalagi ada kekhawatiran lain. Donald Trump bertingkah lagi misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi kekhawatiran lain. Ini Amerika sama Cina, ini perang dagang. Ini udah kekhawatiran lagi. Kemudian kekhawatiran, lawan politika presiden sekarang, misalnya seperti itu, nggak terima, ada kerusuhan, ada aja. Tiap tahun ada aja isu, dan setiap tahun itu paling tidak ada 3 kekhawatiran besar yang membuat emas seringkali naik 3 kali dalam setahun. Iya, sekarang kita udah lihat trennya emas meningkat luar biasa sekali. Naiknya udah mau sampai 1 juta, Pak, ada pertanyaan nih dari, ada pertanyaan dari Ahmed Dharma. Wah, orang punya rumah kos lagi pusing Pak Safir. Pada nggak mau perpanjang, terutama mahasiswa. Nah, gimana nih menjawab pertanyaan Mas Ahmed nih? Jawabannya adalah begini. Jawabannya adalah yang namanya investasi pendapatan tetap di masa krisis tetaplah lebih baik dibanding investasi pertumbuhan. Karena investasi pertumbuhan pada terkapar harganya.
pada tergambar. Tapi investasi pendapatan tetap lebih baik, tinggal investasi pendapatan tetapnya seperti apa. Nah, kalau kita bicara properti yang disewakan, memang semua tergantung kepada lokasinya, kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita taruh di tempat-tempat macam industri, di mana industrinya itu industri di mana mereka harus masuk tetap bekerja terus, ya dia tetap ada peminatnya. Jadi sekali lagi kos-kosannya tergantung di mana kos-kosannya. Tetapi yang menarik adalah kalau Anda punya rumah kos-kosan katakan 5 pintu, jarang sekali 5-5-nya kosong. Paling tidak mungkin ada yang terisi 1 atau 2 tetap terisi. Jadi kalau 5-5-nya kosong itu jarang sekali seperti itu. Sekali lagi kos-kosan tergantung lokasinya di mana. Dan dia berada di industri seperti apa, apakah di kampus atau di mana gitu ya. Tentunya kalau di kampus ya semua lagi belajar online, jadi daripada dari kampus mending mereka pulang ke rumah. Betul. Ada komentar dari Ayu Sumilir. Iya, kosan ibu saya tinggal 1 yang isi, hehehe katanya. Jadi prinsipnya kalau yang saya tangkap dari Pak Safir, sedapat mungkin kita tidak memasukkan dalam satu keranjang nih investasi kita. Don't put the egg in the one basket. Jadi kita harus bisa juga memilih-milih tempat-tempat yang lainnya ya. Kalau dicondong di situ semua, kita juga bisa akan kena dampaknya luar biasa sekali. Gitu ya Pak? Jadi banyak orang bilang gini, don't put all your eggs in one basket. Kenapa? Karena kalau keranjangnya jatuh, semua telurnya jatuh semua. Kan betul, gitu, semua. Betul. Jadi jawabannya adalah sebaiknya taruh di banyak keranjang. Cuma yang saya bilang, keranjangnya juga jangan terlalu banyak. Kenapa? Tahu nggak kenapa, Pak Kelvin? Karena tangan kita cuma 2. Betul, kalau kita nggak bisa fokus. 1 tangan cuma bisa bawa paling nggak 2 keranjang. 2, betul. Jadi saran saya jangan 1, tapi juga jangan terlalu banyak. Fokus kepada 2 atau 3 atau 4 deh, paling nggak. Saya ingat Pak Kelvin, ada seorang pendekar Hong Kong, dia pindah ke Amerika, namanya Bruce Lee. Ya Bruce Lee. Oke. Jadi kalau zaman sekarang ya Joe Taslim gitulah. Oke. Ya kan? Ya. Dia pernah bilang gini, Bruce Lee pernah bilang gini, saya nggak pernah takut tuh pada orang yang menguasai 10.000 jurus, saya nggak pernah takut. Tapi saya hanya takut dia takut sama orang yang menguasai 1 jurus tapi melatihnya 10.000 kali. Betul. Ya, betul. Itu kalimat inspiratif banget. Iya. Nah, jadi, kenapa? Karena logikanya gini, kalau dia menguasai 10.000 jurus, dia terlalu fokus di menguasai hal yang baru. Tapi kalau dia menguasai 1 jurus tapi melatihnya 10.000 kali, dia bisa dia bisa fokus, dia bisa cepat. Ibaratnya latihan ke 1.000 pun dia udah bawa sadar. Sama kayak Pak Kelvin. Kita pergi traveling ya. Kita belum pernah ke tempat itu, tapi kita ngotot karena kita cuma pergi 3 hari. 1 hari kita ngotot pergi ke 15 tempat, 10 tempat 1 hari. Mungkin kita dapat banyak foto, betul nggak? Dapat banyak foto, tapi nggak enjoy. Kaki kita capek, sakit semua, pegal semua. Karena kita nggak enjoy. Tapi dapat foto memang, tapi nggak enjoy. Betul, karena kalau kita latihan banyak jurus, artinya kita nggak fokus di 1 jurus. Akhirnya kita nggak ada yang kita bisa jadi ahli di situ ya Pak ya? Iya, betul. Makanya kalau traveling, kalau cuma punya waktu 3 hari, tetap 1 hari 4 aja, 3 atau 4. Jadi kita tetap bisa nafas, tetap bisa nikmatin. Next time 6 bulan balik lagi ke kota itu, nggak apa-apa, nyobain tempat lain, nggak apa-apa. Oke. Ada pertanyaan dari Oscar Tejo. Dalam masa pandemi seperti ini, lebih baik kita pegang cash atau investasikan. Apabila investasikan, apakah tetap deposito atau ada saran lain? Oke, silakan. Jawabannya Pak Kelvin adalah kalau misalnya cash kita terbatas, maka saran saya adalah pertahankan uang cash selama mungkin. Kenapa begitu? Pegang cash, Pak Kelvin. Selama mungkin. Kalau kita cashnya terbatas, kenapa? Karena selama vaksin belum ketemu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja ada PSBB lagi. Betul. Dan ketika mungkin bisa saja malah bukan PSBB lagi, lebih parah, karantina, di lockdown. Misalnya seperti itu. Dan kalau itu terjadi, bisa jadi income kita akan terpengaruh. Sehingga mungkin padahal ada pengeluaran yang tetap harus kita bayar. Sehingga kalau cash Anda terbatas, pertahankan uang cash Anda selama mungkin dari sekarang untuk bisa terus membayar itu kalau terjadi karantina lagi atau PSBB lagi. Jadi mulai sekarang Pak Kelvin, buat Anda yang cashnya terbatas, nggak ada lagi belanja-belanja seperti orang gila ya. Saya orang kaya, saya punya penghasilan bagus, mau beli apa sih murah, beli. Jangan borju ya Pak, borju. Jangan kayak orang susah, beli aja gitu. Enggak ada lagi seperti itu. Udah nggak bisa ya?
beberapa di antara penonton kita hari ini saya tahu itu punya penghasilan bulanan yang bagus, saya respect sekali, bagus, oke ya. Tetapi di masa seperti sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tolong jangan belanjakan sembarangan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau cash sangat terbatas, pertahankan uang cash selama mungkin. Dan kalau kita bicara uang cash, tidak melulu uang cash yang ada di tangan, Pak Kelvin, bisa juga rekening. Uang cash yang ada di rekening tabungan yang bisa kita akses waktu-waktu di bank. Tapi buat yang cashnya berlebih, silakan diinvestasikan. Nah, sekarang pertanyaan, investasi kemana? Tadi pertanyaan apa? Ya. Deposito apa tadi? Bentar. Deposito apakah tetap di deposito atau benarlah? Kelewat ini, banyak banget ini yang nonton Pak Safir nih, fansnya banyak banget ini nih. Lanjut aja mas, nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau misalnya uangnya berlebih, yang pertama adalah dia bisa pertimbangkan ke properti, karena sekarang para penjual properti sedang haus-hausnya. Iya, betul. Sedang haus-hausnya ya. Tapi tentunya Anda harus ngomong bahwa ada diskon apa buat saya, atau ada fasilitas dengan uang saya ini, tolong dong jangan kosong rumahnya, kalau bisa dengan furniture deh. Pokoknya hal-hal seperti ini Anda harus minta. Kalau Anda nggak minta, sayang sekali di masa seperti sekarang. Dan penjual properti mudah-mudahan akan sekuat tenaga bisa mempertemukan mencapai, yang penting propertinya ya terjual, seperti tentunya dengan tetap harus fair juga ya, harga juga harus fair. Tapi yang jelas mereka sangat membutuhkan penjualan juga. Ini buat Anda yang punya uang ini bagus sekali. Kemudian yang kedua, buat Anda yang punya uang lebih, bisa pertimbangkan masuk ke pasar modal, ya, pasar modal atau turunannya seperti reksadana saham atau unit link saham misalnya. Misalnya kalau kita bicara pasar modal, tentunya ada saham-saham yang bisa dibeli. Tapi jangan khawatir kalau saham-sahamnya lagi rendah. Kenapa? Karena yang ingin saya ajak kepada Anda, belilah saham bukan karena fokus pada harganya rendah, tapi fokus pada memang bidang usahanya. Sebagai contoh misalnya, saya seringkali bilang, saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang konsumsi, toilet, lah, sabun, shampoo, dan lain sebagainya. Orang tetap mandi pakai sabun, pakai shampoo kok gitu ya. Iya, makanan juga ya Mas ya? Makanan juga ya? Indofood. Makanan juga. Iya, udah. Yang memang harus kita akui, ada makanan yang walaupun kata orang nggak sehat, tapi laku banget, terutama bagi anak-anak kos atau yang memang dananya lagi sangat-sangat terbatas ya, bahkan sampai ke luar negeri. Ini harus kita akui, dan barang konsumsi juga sebetulnya. Betul. Ya, Pak, saya lanjut ya. Ini gimana kalau Pak Safir Sinduk lihat sebuah fenomena yang sangat-sangat, kalau menurut saya bikin garuk-garuk kepala ya. Orang Indonesia beli sepeda Brompton itu dengan harga yang luar biasa, sampai orang-orang yang di luar sana tuh bingung banget ya. Iya. Bagaimana? Sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita nanya langsung ke mereka, jawaban mereka adalah, ya terserah dong, duit gue kan gitu kan. Ya, betul. Ya benar sih, duit gue, benar sih. Tapi gini, Pak Kelvin, sebetulnya saya selalu bilang bahwa borosnya seseorang itu akan sangat bergantung dari nilai-nilai apa yang dia anut, nilai-nilai values apa yang dia anut. Sebagai contoh gini, kalau orang itu, misalnya gini, kalau saya minta atau kita minta orang itu menuliskan aspek-aspek apa yang ada dalam hidupnya, keluarga, istri, suami, pekerjaan, karir, ngumpul, hobi, dan lain sebagainya, kemudian kulineran, dan lain sebagainya, kemudian kita minta mereka untuk menuliskan nilai 1-10. 10 itu yang paling penting, 1 itu yang paling nggak penting. Maka biasanya akan keluar nilai-nilai, dan biasanya 3 aspek yang mendapatkan nilai teratas itu adalah aspek yang dia anggap penting dalam hidup dia. Yang menarik adalah orang umumnya akan cenderung boros pada aspek yang dia kasih nilai tinggi. Iya, setuju. Saya kasih contoh. Misalnya Pak Kelvin setelah diminta nulis aspek-aspek itu, Pak Kelvin menilai bahwa urusan hobi itu nilainya 9. Urusan keluarga nilainya 8,5, ya kan? Tapi urusan mobil otomotif nilainya 3,5. Maka umumnya Pak Kelvin akan cenderung nggak banyak mikir kalau yang berhubungan dengan hobi. Kalau hobinya sepeda, maka Pak Kelvin tidak akan terlalu banyak berpikir kalau yaitu dia hubungannya adalah beli sepeda. Atau mungkin nilai aspeknya bukan aspek hobi sepedanya, tapi mungkin aspek gengsi. Gengsi juga bisa jadi aspek loh dalam hidup. Betul. Nah, sementara sepeda cuma alat. Jadi ada orang sepeda itu cuma alat gitu kan ya.
Walaupun ini jokes ya, cuma jokes saja. Bahwa kalau Anda mau kakinya keker, pakai sepeda gunung. Kalau Anda mau dadanya bagus, pakai sepeda balap. Tapi kalau Anda mau kelihatan gembrot, pakai sepeda lipat. Oke, Pak. Bener juga, bener itu kan. Kan gitu kan ya. Iya. Ada komentar nih dari Pak Doni Karyadi. Untuk investor dengan profile risk agresif, alokasi investasi harus saham berapa persen? Fixed income, properti, atau gold? Untuk saham alokasi ke industri mana? Big cap versus small cap versus reclining cyclical versus mining. Oke. Silakan, ini Pak. Pertanyaannya sangat-sangat detail. Jadi berapa persen ke fixed income, property, gold, dan lain sebagainya. Ini sepertinya orangnya orang melankolis ya. Dia sangat peduli sama detail kelihatannya. Ya. Detail banget, detail ya. Detail banget ya. Jadi begini, intinya adalah semakin Anda muda, semakin Anda harus fokus berinvestasi ke produk-produk yang memang agresif. Betul. Kalau kita bicara agresif itu ada namanya saham di pasar modal dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya Anda sudah tidak muda lagi, usia Anda sudah 50 segala macam, berarti kalau belum 50 belum tua ya Pak ya, maka dia bisa berinvestasi ke produk-produk yang resikonya lebih aman ya, seperti properti atau gold. Cuma di masa krisis seperti sekarang, tidak ada salahnya gold itu 20-50%. Gold itu 20-50% di masa krisis seperti sekarang. Jangan lupa bahwa sepertinya gold akan ada koreksi dulu sedikit seperti biasa yang terjadi pada gold. Setiap kali habis naik menyentuh angka rekor baru, dia pasti ada koreksi dulu sedikit segala macam. Tapi di masa krisis seperti sekarang, gold itu bisa dipertimbangkan. Itu pertama. Mengenai properti, sekali lagi saya tidak bisa kasih tahu berapa persen karena semua tergantung dari uang Anda berapa, apakah Anda akan pakai atau tidak. Jangan tanya persen karena sulit sekali menjawab persen itu sebetulnya. Betul. Di masa krisis, gold dan fixed income harus paling tidak 60% atau 60 atau 70%. Tapi kalau uang Anda berlebih, tidak apa-apa, masukin kelebihannya di saham di pasar modal. Nah, sekarang pertanyaan, saham itu sebaiknya kemana? Industri apa? Apakah yang kapitalisasinya besar atau yang kapitalisasinya kecil? Seperti itu ya. Atau saham yang memang bisnisnya hanya tertentu saja, ataukah saham pertambangan? Nah, ini yang menarik. Yang menarik adalah, saya sulit sekali menjawab pertanyaan itu, tetapi intinya adalah kalau Anda mau masuk ke saham di pasar modal, saya selalu sarankan fokuslah pada saham-saham yang memang Anda ketika membeli saham tersebut, fokus Anda adalah menjadi pemilik bisnis. Ketika Anda membeli saham hanya berdasarkan harga, contoh misalnya begini, saya beli sahamnya harga 5.000 ya, oke, next berarti kalau harganya naik jadi 6.000, saya jual. Saya tidak pernah suka investasi seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya esensi investasi saham bukan beli murah jual mahal, bukan. Esensi investasi saham adalah Anda membeli saham karena Anda naksir sama bisnisnya. Misalnya, saya naksir sama industri otomotif. Dengan saya membeli saham perusahaan ini, berarti saya menjadi pemilik dari perusahaan itu. Harapannya adalah perusahaan itu akan mengalami laba dan saya dapat bagian laba. Nah, itulah yang saya sarankan untuk investor memiliki. Nah, kalau karena itu, fokuslah pada saham perusahaan-perusahaan yang tetap mendapatkan pendapatan walaupun ekonomi lagi turun. Betul, Nah, setuju. Mobil otomotif misalnya, pada saat ekonomi bagus selalu dibeli orang. Tapi saat ekonomi lagi turun seperti sekarang, tahun ini otomotif mungkin berkurang penjualannya. Sehingga kalau Anda beli saham otomotif, mungkin untuk tahun ini mungkin nggak begitu asik. Kurang. Pendapatan lagi kurang. Jadi mungkin yang bisa Anda pertimbangkan adalah saham-saham barang konsumsi. Seperti yang saya bilang tadi, mau ekonomi lagi naik atau turun, ya fokusnya pada investasi saham barang konsumsi. Karena orang tetap mandi, pakai sabun, pakai shampoo. Makan juga begitu. Walaupun saya akui ada beberapa grup bisnis, grup makanan, yang mereka memang mengalami penurunan, terutama kalau mereka hanya mengandalkan tempat misalnya seperti itu ya. Hal seperti itu harus diperhatikan. Dan menurut saya ada 3 sektor, Pak. Ada barang konsumsi, ada juga infrastruktur yang kerjanya bangun jalan. Itulah kenapa kalau infrastruktur yang BUMN biasanya nama belakangnya ada kata-kata karya-karyanya tuh. Mereka dapat banyak order itu kan. Kemudian yang ketiga itu perbankan, itu juga cukup menarik perbankan. Kenapa? Karena ekonomi lagi turun, orang atau naik, orang tetap datang ke bank. Contoh,
Ketika ekonomi lagi turun, suku bunga lagi tinggi, orang datang ke bank, ngapain? Naruh duit. Tapi ketika ekonomi lagi naik, suku bunga lagi turun, orang tetap datang ke bank, ngapain? Pinjem duit. Jadi mau ekonomi lagi naik atau turun, orang tetap datang ke bank. Jadi sekali lagi, 3 sektor itu yang saya sarankan, barang konsumsi, infrastruktur, dan perbankan. Ya, dari penjelasan Bapak nih kayaknya kita jadi Boplo itu jadi tergiur untuk bikin buka saham ini, jual saham ini kayaknya. Iya. Iya, karena yang lain-lainnya mungkin nggak sehat. So. Pak, ada masukan nih dari Chris Nanang. Kalau jual tanah, apakah harga naik atau turun? Chris Nanang. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan salam dulu buat Ngopi 1 miliar nih Pak, buat Ngopi 1 miliar dan Mbak Bu Ayu Sumilir ya. Ayu Sumilir ya. Wah. Iya, Ayu Sumilir. Luar biasa. Selamat malam Bu Ayu. Thank you ya Bu Ayu. Kalau Bu Ayu pernah makan gado-gado Boplo, nah ini dia orangnya. Oke. Saya juga udah datang Pak. Udah datang. Udah datang. Oh iya, saya ingat udah pernah. Udah datang. Iya. Nah, ini juga buat Mbak Sabrina Raisa, ini buat Mbak Sabrina Raisa dari Cipta Dana Sekuritas. Tadi saya ngobrol sama beliau, luar biasa banget analisanya. Luar biasa sekali. Saya rajin banget ikutin dia, ngintip-ngintip dia, rajin sekali. Berarti CH mesti follow nih. Sabrina Raisa ya? Oke. Namanya bagus, orangnya oke, pinter pula gitu ya. Tadi luar biasa. Pertanyaannya adalah apa tadi? Yang tadi nanyanya pertanyaan. Kalau jual tanah dari Chris Nanang, kalau jual tanah, apakah harga naik atau turun? Jawabannya adalah kalau Anda yang punya propertinya saat ini, entah dengan bangunan, entah tanah, besar kemungkinan Anda tidak akan dapat harga yang bagus saat ini, kecuali kalau Anda bisa dapat pembeli yang pas. Nah, cuma pembeli yang pas itu agak susah sekarang karena mungkin lagi susah, uang lagi apa? Sebenarnya uang bukan nggak ada, uang ada tapi tidak terlalu muter, banyak orang nahan uangnya. Orang-orang selektif. Jadi kalau Anda punya tanah dan Anda ingin menjual sekarang mungkin agak susah. Kurang tepat ya. Di atas kertas angkanya mungkin bertahan, tapi likuiditasnya mungkin agak diragukan sekarang ya, seperti itu. Jawabannya, Pak. Oke. Kemudian dari Tantri Purnamasari. Pak, emas naik lagi nggak? Pak Kelvin, saya di industri perencanaan keuangan, saya tidak pernah diajarkan membeli sesuatu berdasarkan ramalan. Betul. Jadi kalau Pak Kelvin selalu ditanya ya, Pak Kelvin mungkin pernah lihat di koran, setiap awal tahun tuh selalu ekonom tuh ditanya, menurut Anda ekonomi akan jadi seperti apa tahun 2020 ini ya? Kemudian ditanyalah 5 orang ekonom, Bu Sri Mulyani ditanya, Pak Riza Ramli, semua ditanya, 5-5-nya akan kasih jawaban yang berbeda. Dan setelah setahun selesai, nggak ada jawaban yang benar. Kenapa? Karena ya itu semua sifatnya ramalan. Dan siapa yang tahu bahwa Maret ini kita ada PSBB, ada pandemi, semua ekonomi menurun dalam 3 bulan. Nggak ada yang bisa tahu gitu ya. Nah, jadi hanya Tuhan yang tahu ya? Hanya Tuhan yang tahu. Sama kayak orang nyetir bajai. Hanya Tuhan yang tahu. Dan supir bajai itu kapan dia akan belok. Kan dia belok. Betul. Betul kan? Jadi karena kita tidak pernah tahu harga akan jadi seperti apa, ekonomi akan jadi seperti apa, kenapa kita beli produk investasi karena ramalan orang. Wow, gitu ya? Salah itu ya. Iya, karena ramalan orang. Tapi memang harus diakui bahwa media massa senang bertanya seperti itu. Buat apa? Buat konten. Buat isi. Contoh misalnya, Pak Kelvin Hartono meramalkan 2021 bisnis makanan akan begini-begini. Itu lebih ke kepentingan konten aja. Tapi satu pun yang bisa meramalkan. Betul. Bisa meramalkan. Jadi pertanyaannya adalah, menurut Pak Safir, emas naik lagi apa enggak? Kalau menurut Pak Safir emas akan naik lagi, saya akan beli. Katanya begitu, Pak. Jawaban saya adalah jangan percaya sama ramalan saya. Betul. Karena saya tidak bisa tahu harga akan jadi seperti apa. Tapi Pak Kelvin sebagai manusia biasa, saya berani bilang bahwa pengalaman menunjukkan bahwa biasanya emas naik setiap kali ada kekhawatiran. Iya. Itu saja ya.
kekhawatiran itu akan selalu ada ya. Pandemi selesai ada kekhawatiran lain. Ada ini kerusuhan, segala macam kekhawatiran. Bahkan redenominasi sekalipun itu bikin orang khawatir. Nih, bagaimana caranya uang 100.000 nolnya berkurang ya? Kalau nolnya berkurang kan berarti logikanya harganya kan juga berkurang. Betul, kan? iya. Berkali-kali, udah disosialisasi berkali-kali, masih aja ada orang takut. Wah ini gimana saya berkurang nilainya? Padahal udah jelas kalau nolnya berkurang, harga gado-gado 20 juga berkurang 1 digit nolnya. That's it, nggak ada masalah. Nggak ada masalah nilai, nggak ada masalah. Betul. Orang takut, khawatir sesuatu, akhirnya apa? Dia belilah emas lagi seperti itu. Jadi kekhawatiran akan selalu ada. Itu aja yang bisa saya bilang. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Bambang SW. Kenapa emas bisa makin naik ya? Yang menentukan itu siapa? Monggo, Mas. Yang menentukan adalah permintaan. Dan permintaan bisa naik karena orang khawatir. Jadi karena banyak orang yang beli ya, Pak ya? Iya, begitu orang beli nanti. Kalau saat ini misalnya, seluruh Indonesia jual emas batangannya, maka lama-lama dia akan turun. Pasti akan turun, bukan lama-lama, pasti akan turun. Betul. Jadi karena permintaan naik, ya sudah, maka harga emas cenderung naik. Karena permintaan naik, sementara supply lebih terbatas. Dan kenapa permintaan naik? Karena kekhawatiran. Oke. Pak Safir, ada pertanyaan nih. Bagaimana para milenial sekarang yang generasi yang pola pikirnya, yang tindakannya, actionnya juga sangat-sangat berbeda dengan kita yang kayak pertanyaan. Ya, itu gimana tuh mestinya agar mereka ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa milenial akan menjadi tunawisma gitu loh, karena mereka nggak mampu beli rumah begitu karena harganya meningkat gitu loh, dan mereka lebih banyak fokus kalau dapat uang untuk leisure, untuk travel dan sebagainya gitu, Mas. Iya, jadi kalau saya lihat begini, yang saya lihat adalah memang generasi sekarang godaannya malah lebih besar daripada generasi kita, Pak. Iya. Generasi ibu kita itu beda ya. Betul. Jadi saya ingat banget 30 tahun lalu orang kalau mau, katakan tahun 70-an deh, orang kalau mau konsumsi sesuatu, informasi, dia lewat TV, lewat radio, dia lewat koran gitu ya. Kemudian tahun 80-an pelan-pelan bertambah, tahun 2000-an orang kalau mau informasi sesuatu adalah di internet dengan cara mengetik apalah segala macam. Itulah kenapa pada tahun 2000 berkembang terus. Kemudian lama-lama muncul namanya aplikasi, kemudian muncul pelan-pelan ada namanya Friendster, ada namanya Facebook. Dan sekarang ada Twitter, ada Instagram. Yang ngehits sekali itu tentunya adalah Instagram. Dan Instagram itu banyak sekali iklan bermunculan, dan Facebook serta Instagram itu hidupnya malah dari iklan. Jadi sekarang milenial itu mereka godaannya itu juga dari sosial media. Tidak hanya iklan yang ada di jalan, tapi juga dari sosial media. Dan satu lagi yang namanya milenial itu sangat lengket sama HP-nya dia. Dia sangat lengket. Sehingga yang terjadi adalah ketika dia lengket dengan HP-nya, dia sangat konsumtif, dan akhirnya yaitu mereka lebih konsumtif dibanding zaman kita dulu. Apa yang harus mereka lakukan? Yang harus mereka lakukan adalah tetap saran saya adalah invest di depan. Setiap kali dia dapat penghasilan, dia invest di depan. Kalau milenial itu bukan seorang karyawan, dia seorang freelancer, maka investlah di depan setiap kali dia dapat honor. Contoh misalnya, Pak Safir, saya bukan karyawan, tapi saya milenial, tapi saya dapat income dari MC. Sebagai MC, income saya bagus. Ya sudah, tiap kali dia dapat bayaran sebagai MC, investlah ke situ. Contoh, misalnya dia dapat bayaran sebagai MC 2,5 juta sekali MC. Ya udah, dia invest 250.000. Dia invest sekian, dia belikan reksadana, dia belikan emas. Beberapa bilang, oke, ada yang belikan unit link, kemudian atau ada juga belikan saham misalnya. Kalau uangnya belum cukup belikan saham, buka saja dulu rekening dana investor, masukin uangnya ke saham. Tadi ada Mbak Sabrina Raisa, mungkin masukin uangnya ke rekening dana investor. Nanti kalau misalnya eksekusi pembeliannya. That's it, itu aja. Jadi intinya adalah buat para milenial, karena godaan belanjanya makin banyak, investlah di depan. Nanti habis itu dibelanjakan sisanya, silakan. Kita bacakan komen sekarang. Dari Flora SPYG. Ilmunya luar biasa, Pak. Kemudian pertanyaan dari Doni Karyadi. Debt burden rasio maksimal sepertiga income atau harusnya 20% dari net income setelah dikurangi all expensive. All expenses. Baik. Terima kasih buat Pak Doni.
Bahasa Anda cukup ilmiah buat saya. Oke, sebelumnya salam dulu buat Mbak Flora. Saya baru saja tadi kenalan sama Mbak Flora. Kelihatannya orangnya menyenangkan, jadi saya follow dia. Oke. Kemudian Pak Doni Karyadi. Pak Doni ini nanya, sebaiknya kalau kita punya income, berapapun income kita, berapa persen yang sebaiknya kita gunakan untuk bayar cicilan utang? Inti pertanyaan sebetulnya itu ya. Pertanyaan sebetulnya itu. Jawabannya adalah 30% ya, 30%. Jadi kalau sepertiga income itu sebetulnya 33%-nya nggak begitu beda jauh. It's okay, nggak apa-apa. Tapi apakah setelah dikurangi expense atau bagaimana? Oke, pertanyaannya cukup detail. Jadi jawabannya Tadi dulu Pak, mungkin teman-teman ada yang kurang ngerti dengan debt burden ratio itu apa? Nah, bisa dijelaskan dulu Mas. Jadi sekali lagi debt burden ratio itu adalah rasio utang terhadap terhadap penghasilan yang kita bawa pulang. That's it, itu aja. Oke. Jadi contohnya misalnya kalau misalnya kita punya income penghasilan bulanan katakan 10 juta misalnya, maka jumlah cicilan utang kita maksimal sepertiga atau 33%, ya katakan segini dari penghasilan kita. Ini cicilan utang, penghasilan kita 10 juta, paling nggak 3 jutanya kita gunakan untuk bayar cicilan utang. 3 juta kita gunakan untuk bayar cicilan utang. Itu yang safe ya? Itu yang safe ya? Pertanyaannya apa? Sepertiga income atau 20% dari net income? Jawabannya adalah sepertiga dari 30% dari uang yang kita bawa pulang. Jadi sepertiga 70% ini adalah untuk bayar expense. Oke. Makin jelas sekarang. Dari Pak Adi Tok. Selamat sore, Bos. Selamat sore juga. Udah malam, Pak. Ya. Kemudian dari Pak Andri Wira 28, beli ASII dolo Pak. Murah, toh ekonomi naik, jualan mobil naik, sahamnya naik gitu. Oke. Jadi maksudnya ASI ini bukan air susu ibu ya Pak ya? Iya, saya pikir itu tadi. Maksudnya adalah saham dari sebuah perusahaan yang memang ya bergerak di bidang itu ya, otomotif. Bagi orang yang punya uang lebih, bagi orang yang dananya terbatas, dia bisa fokus ke investasi pendapatan tetap. Tapi kalau dia punya uang lebih, dia bisa berinvestasi jangka panjang dengan masuk ke pasar modal, mumpung harga saham lagi banyak yang lumayan rendah sekarang, lumayan turun sekarang ya. Jadi kalau dia beli saham dan mengharapkan bahwa bisnis otomotif membaik tahun ini mungkin agak susah. Tapi dia beli saham sekarang mumpung harganya murah, nanti dia pegang 3-5 tahun, ketika ekonomi baik lagi, baru dia menikmati dividennya. It's okay, nggak apa-apa. Ya, ada senyum dari Ayu Sumilir nih, ikonnya ketawa. Kemudian dari The Hungry Auditor, karya-karya emang banyak dapat order, tapi cash flow-nya kurang baik, katanya komennya. Jadi Pak Kelvin, jadi maksudnya karya-karya itu adalah perusahaan infrastruktur BUMN. Jadi yang saya katakan itu adalah ketika Anda membeli saham, saran saya fokuslah menjadi pemilik bisnis. Nah, ketika kita fokus menjadi pemilik bisnis, kita akan mencari bisnis-bisnis yang walaupun ekonomi lagi turun, dia tetap dapat income, salah satunya infrastruktur. Nah, dari situ, Pak Kelvin, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor yang saya bilang tadi kan. Kita lihat lagi dalamannya, efisien apa tidak. Kalau dia nggak efisien, dia nggak akan laba. Cash flow-nya nggak bagus. Jangan pilih yang cash flow-nya kurang bagus. Pilih yang dia cukup efisien. Karena itu, kita harus belajar yang namanya laporan keuangan, belajar baca rasio, segala macam. Kalau males, bisa tanya ke orang yang bekerja di sekuritas. Kayak tadi ada Mbak Sabrina Raisa. Kita bisa tanya ke dia, ya Mbak Sabrina, saya naksir saham ini dong, tolong kasih analisa laporan keuangannya kayak gimana. Dia akan kasih tuh analisa dia segala macam. Kalau Anda nanyanya pun juga males, beli reksadana aja atau beli unit link. Kenapa? Karena reksadana atau unit link itu cocok untuk orang yang malas, dia malas baca atau dia serahkan kepada orang, kemudian dia tinggal tunggu aja. Itu cocok. Reksadana. Dan risikonya juga rendah ya? Risikonya rendah. Gitu. Betul. Kemudian dari Pak Doni Karyadi, infra memang nature-nya hutangnya tinggi karena heavy capital company katanya. Lanjut. Infrastruktur itu adalah Kang Mas yang butuh modal luar biasa, jadi pasti ngutangnya juga luar biasa. Kang Mas, Verinas, semua ngucapin hello kepada Mas Safir kali ini kayaknya. Kemudian ini info aja buat Anda. Jadi
Kang Harnas ini adalah seorang pengusaha di bidang apa namanya mesin makanan, Pak, mesin makanan. Jadi nanti saya kenalin sama beliau. Luar sekali dan dia bersama Ibu Lydia Tanot bikin buku. Dia datang ke banyak sekali tempat makan di seluruh Jawa, di Pantura. Dia masukin nama-nama tempat makan di Pantura, ada bukunya, namanya Kang Harnas, nama IG-nya. Nanti saya kenal. Luar biasa sekali. Boleh nih, saya mesti beli mesin-mesin untuk pengolahan kacang saya nih. Jual juga ya Pak? Ya, boleh. Thank you. Boleh. Thank you. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sebaiknya kapan kita mulai berinvestasi, Pak Safir? Seharusnya kemarin, Pak, bukan hari ini, Pak. Ya. Jadi bagi yang telat mungkin tetap. Iya. Bagi yang telat ya hari ini atau besok, Pak. Serius, bukan jawaban klise, ini jawabannya beneran. Kalau nggak hari ini besok, kenapa? Karena kalau kita bicara hari ini atau besok itu ya, karena dalam berinvestasi yang jadi teman kita itu adalah waktu. Waktu itu jadi temannya kita. Saya kasih contoh, Pak Kelvin. Pak Kelvin punya uang 100.000. Taruh di kantong, uangnya jatuh, kita mungkin marah-marah sebentar, habis itu ya udahlah ya, kita masih punya itu uang. Tapi umur kita nggak bisa ulang loh, Pak. Tiba-tiba umur betul. Nggak bisa ulang. Aduh, coba deh umurnya ulang 40 aja nggak bisa. Betul. Investasi itu adalah waktunya itu menjadi teman kita. Betul. Nah, berhubung ada teman saya yang mau menikah nih, apakah tips-tips keuangan yang penting dilakukan untuk teman-teman kita yang baru mau menikah nih, Mas? Berhubungan dengan keuangan. Nomor 1, ketahuilah bahwa beli kompor, beli furniture untuk Anda tinggal itu lebih penting daripada pesta nikah Anda yang cuma sehari. Oke ya. Oke. Jadi pesta jangan terlalu mewah, tapi lebih mementingkan untuk mementingkan untuk perabotan rumah tangga ya. Betul, bukan berarti pesta nggak penting. Ya penting ya. Saya nyebutnya mungkin bukan pesta lah. Kita syukuran. Karena memang Pak Kelvin ini trennya ini adalah bisa dipertimbangkan. Jangan melulu berpikir bahwa pesta tuh harus di gedung. Ya, gedungnya gedung itu biasa orang tua kita. Kalau Anda membiayai sendiri, Anda milenial dan Anda membiayai sendiri pernikahan Anda, coba pertimbangkan ngadakan syukuran atau pesta pernikahan di kafe atau restoran. Di Gado-Gado Boplo cocoknya itu. Di Gado-Gado Boplo bisa. Ini serius. Why not? Kenapa tidak gitu? Why not? Tidak ada masalah gitu. Gak ada masalah karena kafe atau restoran membuat kita lebih dekat dengan orang yang datang. Kita bilang, "Hai, selamat. Thank you udah datang. Makasih doain kita segala macam." Makanannya lebih saya mungkin subjektif tapi intinya adalah kenapa tidak ya kita di kafe atau restoran itu lebih hangat, lebih enak gitu ya. Jadi itu kita bisa pertimbangkan. Kemudian juga yang juga mesti dipertimbangkan bahwa dalam pernikahan itu yang paling penting itu adalah sekolah anak Anda, persiapan sekolah anak dan persiapan membayar biaya hidup itu lebih penting. Daripada betul. Beli rumah bisa ditunda, yang Anda bisa sewa segala macam, tapi yang paling penting adalah pertimbangkan untuk tinggal berbeda dengan orang tua atau mertua. Betul. Dan lagi pula kalau kita merit di Gado-Gado Boplo itu juga biayanya lebih rendah. Karena memang sekarang juga dan orang-orang sekarang juga nggak boleh terlalu banyak, dan adanya PSBB ini kan nggak perlu sampai ngundang 300 orang. Ya, jadi bisa mengundang 50 orang udah cocok, dan Gado-Gado Boplo bisa membantu teman-teman semua untuk merit, jadi bisa panggil sekalian penghulunya, dan itu udah terjadi, Mas. Udah pernah ada yang begitu. Coba terjadi. Ceritain kapan? Terakhir itu kapan? Jadi waktu kita di Boplo Teresia itu udah ada yang merit di situ. Jadi udah disiapkan, ada penghulu, jadi ijab kabulnya pun di situ. Setelah itu langsung makan-makan. Beres kan? Jadi kenapa kita harus bikin rumit? Udah bikin rumit gitu loh, pulang lagi ke hotel. Zamannya dulu tahun 98, kan kita mesti sewa gedung. Dari sewa gedung, terus mempelai wanita itu make up-nya dari jam berapa, Mas? Dari jam 2 pagi mungkin di make up. Belum orang tuanya perjalanan waktu dan sangat-sangat menyita waktu sekali. Nah, itu yang kejadiannya.
Iya, iya. Betul, Saya lanjut betul. ya. Eh, gimana kita menyikapi bahwa setelah merit itu harus rekening bersama atau pisah-pisah, Mas? Ada pertanyaan. Nah, itu ini penting. Pertanyaannya asik banget, asik banget. Jadi sebelumnya saya mau ucapkan salam dulu. Ini ada teman saya, Bang Yosi Girsang. Jadi Bang Yosi Girsang ini adalah seorang full-time investor ya, full-time investor. Dia punya banyak sekali pengalaman di pasar modal, di pengelolaan investasi gitu ya. Nanti kapan-kapan Pak Kelvin bisa ngobrol dengan beliau. Bang Yosi Girsang ini luar biasa. Ya, kemudian ini juga ada Mbak Isti segala macam ya. Oke, sekarang pertanyaannya tadi adalah apa tadi katanya pertanyaan tadi Pak Kelvin? Kalau kita menikah nih, apakah kita mesti buat sebuah perjanjian? Jawabannya Pak, jawabannya adalah sebetulnya subjektif Pak. Itu subjektif dan semua tergantung perjanjian dan apakah kita nganggap itu penting atau tidak. Sebagai contoh gini, ada istri yang mengatakan bahwa nggak bisa dong, semua pengeluaran harus dibayar sama suami, saya maunya duduk aja gitu. Ada. Tapi ada juga istri yang mengatakan, nggak mau saya dibayarin semua sama suami, enak aja, saya juga punya peran dong gitu. Nanti kalau semua kamu yang bayarin, nanti kamu ada apa-apa saya nggak bisa ini dong. Nggak mau sama ikutan gitu kan. Jadi beda-beda, jadi kesepakatan kan gitu ya. Kesepakatan. Dua orang bagaimana, jadi tidak ada yang salah atau benar, semua tergantung dari kesepakatan dan nggak ada yang salah atau benar. Kemudian dari Faslia Yulinda, mohon pendapatnya bagaimana jika beli rumah dan ambil kredit di saat pandemi ini? Monggo. Normalnya adalah pada saat pandemi ini banyak sekali developer-developer yang sedang kehausan, Pak. Yang sedang kehausan. Mereka senang sekali kalau Anda mau beli rumah. Jadi kalau Anda bisa mendapatkan harga bagus dari developer, maka kreditnya tinggal ikutin aja. Kreditnya tinggal ikutin. Jadi kuncinya bukan di kredit tapi di developer. Tapi tentunya Anda tetap harus bertanya lagi kreditnya itu apa saja fasilitas yang Anda dapatkan, bagaimana dengan diskon bunganya segala macam. Kuncinya saya pikir kuncinya itu. Dan sekali lagi semua tergantung dari perbankannya, developer segala macam. Kemudian dari Fafajar Mahdid, apa ada perhitungan ideal untuk menentukan uang pertanggungan yang dibutuhkan untuk asuransi jiwa jika orang yang jadi sumber penghasilan keluarga? Oke, baik, terima kasih. Ini juga bagus banget. Sebelumnya saya mau kasih salam dulu, Pak Kelvin. Ini ada yang namanya Pakar Slide. Jadi Pakar Slide ini adalah seorang konsultan slide, pembicara. Jadi kalau Pak Kelvin sering seminar atau itu beliau bisa bantu kita bikin slide yang bagus. Atau yang kedua kalau kita suka menyajikan datanya kan data kan biasanya cuma angka, kan data itu kan kering kan. Nah, dia bisa ajarin kita bagaimana caranya menyajikan data dengan visual yang menarik. Beliau punya banyak sekali workshop bagus sekali untuk diikuti. Nah, ini ada Mas Fajar. Mas Fajar ini tanya, apa ada perhitungan ideal untuk menentukan uang pertanggungan yang dibutuhkan untuk asuransi jiwa bagi orang yang jadi sumber penghasilan keluarga? Jawabannya mudah sekali, bahwa kalau Anda ingin menjadikan sumber yang dapat income itu menjadi dasar untuk perhitungan UP, yang Anda harus lihat adalah kira-kira kalau misalnya si pencari income mengalami risiko seperti kematian, maka keluarga yang ditinggalkan itu butuh uang berapa per bulan untuk bayar pengeluaran. Contoh misalnya saat ini pengeluaran keluarga Anda katakan 15 per bulan, ini cuma contoh aja. Kemudian sepeninggal Anda, misalnya kalau terjadi hari ini, mudah-mudahan enggak, ya insya Allah, tapi kalau misalnya terjadi hari ini atau besok, kira-kira dia harus keluar uang berapa setiap bulan? Misalnya, dengan segala penghematan atau pakai penghematan atau tidak, misalnya 10 juta per bulan, contoh. Dengan 10 juta per bulan, kalau dikali 12, maka 120 juta setahun. Betul. Dengan bunga deposito 6% per tahun misalnya, atau investasi yang ngasih 6% per tahun, maka kita butuh uang berapa yang kalau didepositokan atau diinvestasikan dengan hasil 6% setahun, hasilnya 120 juta. That's it, itu jawabannya. Oke. Jadi caranya adalah 120 juta bagi 6%, didapat angka itu, kemudian ada datang ke perusahaan asuransi, saya minta angka segini atau Anda naikin lagi lah. Kurang lebih kayak gitu lah, simpelnya kayak begitu. Ya. Tinggal 5 menit lagi, jadi kita akan lanjut. Dari Oscar Tetjo, kalau misalnya berinvestasi di SUN atau surat utang negara, bagaimana menurut Bro Safir? Monggo.
Ada surat utang negara, ada surat berharga negara. Jadi surat utang negara adalah surat utang di mana kita beli surat itu, negara pinjam uang sama kita, kita dapat bunga. Surat berharga negara itu mirip seperti sun, bedanya adalah ini untuk yang syariahnya. Intinya itu aja, dia nggak pakai bunga segala macamnya. Jawabannya bagus, kenapa? Karena negara dianggap sangat kecil kemungkinannya nggak bisa bayar. Bagus sekali dan keren, Pak. Kapan lagi negara pinjam uang sama kita? Keren banget kan? Wow, keren. Oke. Keren banget. Sip. Kemudian dia bisa ngasih hasil yang lumayan bagus, lebih tinggi daripada bunga deposito. Jadi sok aja, silakan beli surat utang negara. Kemudian dari Dicky Berry, Pak mau tanya, beli rumah kredit atau nabung dulu? Di sisi lain NJOP rumah naik terus. Kalau memang sudah ada keputusan pengen punya rumah sendiri, belinya kredit aja. Udah gitu ambil kredit yang jangkanya paling panjang. Memang jatuhnya lebih mahal, tapi dalam jangka panjang kenaikan nilai rumah Anda biasanya akan lebih tinggi daripada suku bunga KPR yang Anda bayar. Oke, Caroline Sutandi, malam Pak. Mau tanya, kalau untuk masa resesi seperti ini sebaiknya beli apa? Emas? Atau misalnya milih uangnya diem atau barang? Tadi udah dijawab ya. Jadi mohon menyimak. Oke, emas silakan kemudian nggak apa-apa. Ya, Doni Karyadi, bagaimana mendidik milenial dan kelas menengah supaya tidak terjebak join financial planner yang tidak beretika dan melakukan tindak pidana? Masyarakat kita mostly tidak mengerti keuangan. Saya rasa jawabannya adalah belajar dari Pak Safir Sinduk. Oke. Banyak-banyak belajar ya, Pak. Benar nggak, Pak? Iya. Betul. Jadi intinya adalah your money, your responsibility. Jangan kasih ke orang lain kecuali dia memang diawasi oleh OJK, dapat restu dari OJK. That's it, itu jawabannya. Iya. Ada yang bilang minta save IG-nya. Pasti saya save. Setiap saya rekaman IG live, pasti saya save. Jadi don't worry. Dari Pak Handri McKenzie, terima kasih Pak Safir. Sekarang saya lagi belajar saham. Keren. Good. Kemudian dari Adi Tok 54, organ tunggal, dangdut, dan orkes dangdut. Atas nama orkes dangdut. Ini sharing aja kali ini, sharing. Oke, kita juga menyapa Brahma Erlangga, Pak Dedi Prasetya, Mbak Wita. Wow, ini banyak sekali. Ada Coach Yudi Chandra. Atika ini teman saya di Samarinda. Dia banyak sekali bisnisnya. Itu luar biasa. Nanti kapan kita bisa kenalan juga. Kemudian dari Ciska itu Swasti. Daku baru join nih. Wow, gampang. Tinggal nonton. Dari Tony. Tony, silakan. Pak, untuk closing ya Pak, waktu kita sudah tinggal 2 menit lagi. Apa yang ingin Bapak sampaikan buat teman-teman semua yang berharap sesuatu lah untuk keuangan kita nih membaik gitu loh. Saya pikir yang harus kita lakukan adalah kita tidak pernah boleh berhenti belajar. Ya, berhenti belajar. Saya tahu sosial media tuh bikin nagih, Pak. Sosial media tuh bikin nagih, motret bikin nagih, posting bikin nagih, tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar terus. Karena, Pak, makin kesini yang namanya ilmu tuh makin obsolete, Pak. Makin cepat matinya, makin cepat kadaluarsa. Jadi sekarang rata-rata sebuah ilmu, ada baca buku, Pak, 6 tahun dia mati, Pak, kadaluarsa ilmunya, Pak. Iya, betul. Terus belajar hal baru supaya kita bisa terus jalan, apapun bisnis Anda bisa menyesuaikan diri. Jadi jangan lupa teruslah belajar, apapun itu medianya. Wow, ini masih banyak komentar sekali nih. Kelihatannya harus kita juga sapa. Ya, Pak Doni udah kasih jempol, Pak Ignatius ini juga ada Bu Yuni Puspita, Jeffrey Setiawan, luar biasa. Pengusaha dimsum, luar biasa nih teman-teman semua. Jadi closing statement deh Pak, sekarang dari Bapak. Ya, jadi intinya adalah yang paling penting sekali lagi adalah teruslah belajar, teruslah belajar. Sosial media bukan digunakan untuk pamer melulu gitu ya. Betul. Belajar hal baru, sering-sering ikut seminar, sering-sering ikut talk show, baca hal baru, dan jangan lupa makan di gado-gado Boplo. Thank you. Itu closing yang luar biasa sekali nih. Jadi gitu aja Pak Safir Sinduk. Terima kasih sudah berbagi buat kita. Semoga teman-teman bisa memperoleh manfaat dari percakapan kita semua dan selalu bersemangat ya menghadapi apapun yang mungkin hambatan dan yang rintangan krisis yang kita alami. Tetap semangat. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Safir. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Sampai jumpa di IG Live saya. Dah. Terima kasih. Nah,
Gimana teman-teman? Bagus nggak pelajaran dari Bapak Safir Sidom? Kalau bagus, jangan lupa subscribe, komen, dan share supaya saya selalu bisa memberikan video-video yang menarik. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa di video Kevin Hartono Official lainnya. Nah.